Halo, halo, bertemu kembali bersama saya, Pak Willy. Hari ini saya akan membagikan 5 soal mengenai kuat medan listrik beserta pembahasannya. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar dua muatan listrik titik berikut ini ya. Ini Q1 min 9 mikrokulom, Q2-nya 1 mikrokulom, terpisah pada jarak 1 cm. Di mana letak titik P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan 0. Ini nilai K-nya, dan ini 1 mikro sama dengan 10⁻⁶. Baik, kita selalu mulai dengan gambar terlebih dahulu ya. Jadi saya gambarkan ulang di sini. Ini adalah Q1, Q2. Titik P itu ada di sekitar sini, tapi kita tidak tahu letaknya di mana. Medan listrik di titik P sama dengan 0. Ya, kita mungkin pertama coba dengan posisi di sini ya. Ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2 meninggalkan Q2-nya karena positif. Yang ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1 karena ini negatif, berarti ke arah muatan sumbernya. Jadi di sini ada dua medan listrik dihasilkan oleh dua muatan dan resultannya tidak mungkin 0. Artinya bukan di titik ini. Sekarang bagaimana dengan titik yang ini? Ya, ini di antaranya. Medan listrik yang Q1 itu berarah ke kiri ya, mendekati muatan negatifnya, dan medan listrik akibat muatan 2 meninggalkan. Jadi ini medan listriknya berarah ke kiri, dua-duanya sama dan tidak mungkin 0 karena keduanya tidak bernilai 0. Jadi di sini juga tidak mungkin. Sekarang kita lihat posisi titik ini. Medan listrik akibat muatan 1 dia ke kanan ya. Kemudian medan listrik akibat muatan 2 ke kiri. Ya. Memang sepintas seperti bisa bernilai 0 karena arahnya berlawanan. Tetapi kalau kita perhatikan kekuatan medan listriknya untuk muatan 1 itu kan muatannya lebih besar dibandingkan ini. Jadi di titik ini juga nggak mungkin bisa bernilai 0. Kenapa? Karena kekuatan medan listrik E1 itu jauh lebih besar dibandingkan E2. Q1 lebih besar daripada Q2 besarnya. Kemudian juga jaraknya ke Q1 lebih kecil sehingga kekuatan medan listrik ini sangat besar dan sedangkan ini sangat kecil ya. Jadi di sini juga tidak mungkin. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah di sebelah sini ya. Dia E1-nya ke kiri ya. Dan E2-nya ke kanan. Dari arah bisa bernilai 0, tetapi jaraknya ini memang kecil, tetapi medan listriknya besar karena jaraknya kecil meskipun muatannya kecil, sehingga satu-satunya posisi yang mungkin bernilai 0 adalah di posisi ini ya. Jadi secara kesimpulan, kalau ada dua muatan listrik seperti ini berlainan jenis, maka medan listrik yang bernilai 0 itu ada di posisi luar tetapi dekat dengan muatan yang terkecilnya, bukan yang terbesarnya. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai X ini atau jaraknya dari muatan kedua. Baik, berarti kekuatan medan listriknya di titik P yaitu EP1 sama dengan EP2. EP1 adalah K kali Q1 per R1 kuadrat. Jadi R1 itu adalah jarak dari muatan 1 ke titik P. Kemudian EP2 K Q2 per R2 kuadrat. Q2-nya ini dan R2 itu adalah jarak dari P ke muatan kedua yaitu X. Ya, kita cari saja X ini ya. Nah, kemudian ini K-nya bisa dicoret. Q-nya kita substitusikan. Nah, di sini
karena ini bentuk persamaan matematikanya adalah perbandingan, ya, bentuknya sama, kiri kanan, maka kita tidak perlu untuk mengubah satuan ke dalam sistem SI. Asal konsisten, ya. Jadi yang kiri kita masukkan satuannya mikrokulom, maka yang kanan pun satuannya mikrokulom. Demikian juga untuk satuan jarak. Kalau misalkan jarak kita masukkan dalam satuan sentimeter, maka yang ruas kanan pun harus sentimeter. Itu konsisten. Oke, setelah kita masukkan, kemudian kita tarik akar ruas kiri kanannya. Jadi 9 diakarkan 3. Ini 1 plus X. 1 per X, ya. Kemudian kita kali silang 3X sama dengan 1 kali 1, 1 tambah 1 kali X, X. X-nya bawa ke sebelah kiri jadi 2X sama dengan 1. Atau X-nya sama dengan setengah. Nah, secara konsisten kita tuliskan juga satuannya dalam sentimeter. Kenapa? Karena di sini satuan yang digunakan adalah sentimeter. Jadi, X-nya adalah setengah sentimeter dari muatan kedua, atau bisa juga kita jarak P adalah 1,5 sentimeter dari Q1 di sebelah kanannya. Ya, kita sekarang masuk di soal kedua dari 5 soal kuat medan listrik, ya. Soalnya sebagai berikut. 2 buah partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Ini R, ini R. Di sini ada muatan plus 3Q dan di sini muatannya plus 4Q. Di sini ada titik P. Besar kuat medan listrik total pada titik P adalah, jadi ini pilihan ganda, ya. Nah, kita selesaikan dengan cara menggambar kembali, ya. Gambar penting dalam proses fisika ini, ya. Jadi kita gambarkan dulu ini muatannya seperti ini. Saya sebut ini muatan 1 plus 4Q. Kemudian ini muatan 2 plus 3Q, jaraknya R, ya. Nah, titik P-nya ini di sini, ya. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu kuat medan listrik di titik P akibat muatan 1. Karena ini muatan positif, maka EP1-nya ke kiri, meninggalkan muatan sumber. Begitu juga muatan 2 di sini, maka EP2-nya ke bawah. Nah, dari sini kelihatan untuk menghitung EP total, kita harus tahu EP1, EP2, kemudian kita jumlahkan menggunakan vektor. Tapi di sini istimewa, sudut antara kedua vektornya 90 atau siku-siku, jadi kita tinggal menggunakan Pitagoras, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita hitung nilai EP1-nya. EP1 berarti K kali Q1 per R kuadrat, ya, R1 kuadrat. K kali Q1-nya adalah 4Q. Kemudian jaraknya dari sini ke sini P adalah R. Sehingga kalau kita selesaikan jadi EP1-nya adalah 4Kq per R kuadrat, ya. Begitu juga dengan EP2 kita hitung K kali substitusi muatannya 3Q. Jaraknya juga R, ya. Jadi 3Kq per R kuadrat. Nah, setelah itu baru kita hitung resultannya, yaitu medan listrik di titik P menjadi akar dari EP1 kuadrat tambah EP2 kuadrat, ya. Karena ini siku-siku, jadi suku 2 kali EP1 EP2 cos tetanya bernilai 0. Kita substitusikan ke sini EP1 dan EP2-nya. Nah, di sini ada suku yang sama, ya. K, Q, R kuadratnya sama. Kita keluarkan dari bentuk akar, taruh di depan. Jadi yang tinggal di dalam akar 4 dan 3, ya, dikuadratkan masing-masing. Nah, ini kan kita ingat triple Pitagoras, ya, 3, 4, maka akar dari ini adalah 5. Sehingga resultan adalah 5Kq per R kuadrat, ya. Ya, baik, kita sampai di soal yang ketiga dari rangkaian soal 5 soal kuat medan listrik, ya. Soal sebagai berikut untuk yang nomor 3. Pada titik sudut B dan D sebuah persegi ABCD masing-masing diletakkan sebuah partikel plus Q. Agar kuat medan di titik A 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel yang bermuatan sebesar, nah ini pilihannya. Oke, untuk itu kita gambar terlebih dahulu. Ya, di sini ada persegi A, B, C, D. B dan D diletakkan muatan plus Q, ya. Di titik A medan listriknya 0.
Oke, kita lihat dulu medan listrik di titik A akibat muatan B, ya ke kiri ya, karena ini muatan sumbernya positif. Kemudian medan listrik di titik A akibat muatan D juga berarah menjauh ya, yaitu ke atas. Karena cuma dua muatan, berarti resultan medan listrik akibat muatan B dan D ini berarti saya sebut EABD di titik A. Jadi ini enggak 0. Akan bernilai 0 kalau dihasilkan medan listrik lain, yaitu yang dalam arah berlawanan, yaitu EAC. Sehingga di sini perlu diletakkan muatan, ya harus negatif, supaya medan listriknya berarah ke titik C ya. Kemudian kita lihat juga keistimewaan di sini adalah EAB dan EAD itu nilainya sama ya. Jadi nanti EABD itu memang betul dalam arah diagonal dan tentu saja EAC juga arah diagonal sehingga bisa bernilai 0. Mari kita lihat satu demi satu. Medan listrik itu kan kaki per R kuadrat ya. Kita hitung dulu mulai dari EAB ya. EAB berarti K kali Q yang ditimbulkan oleh B itu Q dibagi jaraknya A ya. Jadi A ini dikuadratkan. Kemudian EAD juga sama kaki per A kuadrat. Sehingga resultan EAB dan EAD saya sebut EABD tinggal dikali akar 2 nya saja kan. Menggunakan Pitagoras saja. Dan medan listrik EABD itu harus sama dengan EAC. EAC kita misalkan muatan di C-nya Q besar ya. Jaraknya berarti kalau ini A diagonalnya A akar 2. Ya, jadi EABD sama dengan EAC. EABD berarti resultan ini sama ini tinggal tambahkan akar 2 ya, kaki per A kuadrat akar 2. Kemudian EAC berarti akibat muatan C K kali QC. Kemudian dibagi jaraknya adalah diagonal A akar 2 dikuadratkan. Nanti bagian penyebut yang ini adalah jadi 2A kuadrat ya. Ini bisa dicoret K-nya, A kuadratnya juga bisa dicoret. Sehingga yang tinggal di sebelah kiri Q akar 2, yang kanan QC per 2 atau QC-nya 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 Q ya. Jadi kita tambahkan minus karena memang muatannya harus minus supaya kekuatan medan listrik EABD itu bisa diimbangi oleh EAC. Karena EAC ini arahnya ke sini berarti ini muatannya negatif ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita sekarang masuk ke soal yang keempat dari 5 soal kuat medan listrik ya. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar. Jika Q1 sama dengan Q2 sama dengan 5 nanocoulomb, maka kuat medan listrik di titik P adalah, ini P koordinatnya 4,0 ya. Pilihannya ini. Oke. Baik, kita mulai gambarkan terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi ini Q1, Q2, ini P-nya. Kita gambarkan EP1 ke arah sini karena ini muatan positif. Jadi ini jaraknya ya. Ini 3, ini 4, ini 5 ya. Berarti sudut yang ini adalah 37 derajat. Kemudian EP2 juga sama, tarik garis radial sana. Ini 3, ini 4, jadi ini juga 5, ini sudutnya 37. Jadi ini simetris ya. Sehingga nanti resultan medan listrik di titik P itu hanya akibat dua ini, EP1 dan EP2. Kita jumlahkan secara vektor. Tapi di sini ini punya keistimewaan ya, yaitu kalau kita gunakan diagram vektor, EP1 itu kan diuraikan jadi satu ke bawah dan satu ke kanan. Demikian juga dengan EP2, satu ke atas dan satu ke kanan. Nah, karena besarnya sama, maka komponen vertikal EP2 dengan komponen vertikal EP1 akan saling meniadakan. Jadi nanti medan listrik di P itu resultannya sama dengan 2 kali komponen EP1 arah horizontal atau 2 kali komponen EP2 dalam arah horizontal ya. Mari kita hitung satu demi satu. EP1 adalah K
Q per R kuadrat ya, rumus medan listrik. Kita substitusi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya 5 nanokulom dan jaraknya 5 cm jadi meter ya. Kalau kita lihat bagian penyebut, ini nanti 5 kali 5 ya. Nanti 5-nya bisa dicoret sama yang atas. Tersisa 5, di sini ada 9, bagi 5 1,8. Pangkatnya 9 kurang 9, 0, 0 dikurang min 4 jadi 4. Satuannya Newton per Coulomb. Tentu saja EP2 juga sama besarnya 1,8 kali 10 pangkat 4. Tinggal kita menghitung resultannya, yaitu seperti tadi EP1 kali kosinus 37 nanti dikalikan 2 ya. Seperti ini. Jadi EP-nya adalah 2 EP1 cos 37. 2 kali 1,8 kali 10 4 dari sini. Cos 37 4/5 ya. Dihitung dapat ini. Jawabannya adalah yang P ya. Oke, baik, kita sekarang sampai di soal terakhir, yaitu nomor 5. Dari soal kuat medan listrik, soalnya sebagai berikut ya. 5 buah muatan yang besarnya sama, yaitu Q besar, berada pada busur setengah lingkaran dengan jarak sama besar. Lihat gambar. Jadi ini muatan ada 5 ya. Oke. Dari lingkaran ya ini. Muatan Q kecil ada di pusat setengah lingkaran mengalami gaya sebesar F akibat oleh sebuah muatan Q. Nah, gaya tolak atau gaya total yang dialami oleh muatan Q berapa akibat 5 muatan tersebut ya. Oke, untuk itu kita gambar terlebih dahulu. Seperti ini ya. Saya beri nama mulai dari sini, ini muatan 1 nih. 2, 3, 4, 5 ya. Ini semua besarannya Q. Kemudian ini muatan Q kecil di sini, muatan positif. Nah, di sini disebutkan bahwa gaya tolak akibat salah satu muatan adalah F ya. Karena jarak dari muatan Q kecil ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sama, maka besar gaya F1 yang diakibatkan oleh Q1 ini dengan F2, F3, F4, F5 sama ya. Jadi besarnya sama. Yaitu sama dengan F. Nah, sekarang kita akan menghitung resultan dari 5 buah gaya ini. F1 sampai F5. Di sini ada bentuk istimewa yaitu F1 dan F5. Itu saling berlawanan, jadi saling meniadakan. Resultannya 0. Jadi kalau kita tuliskan F1 tambah F5 dulu itu sama dengan 0. Kemudian tinggal 3 buah gaya ini. Ini sudutnya 45 ya, karena ini siku-siku dibagi 2 ya. Sehingga akan lebih mudah kalau kita ngitung F2 dan F4 dulu. Jadi F2 dan F4 itu sudutnya siku-siku masing-masing F. Berarti resultannya adalah F akar 2. Dan arahnya berimpit dengan arah F3 karena ini besarnya sama. Ya, seperti berikut. Jadi F2 tambah F4 itu adalah F akar 2. Jadi untuk resultan totalnya kita tinggal tambahkan F akar 2 ini dengan F3. F akar 2 ini adalah F2 tambah F4. Ya, jadi resultannya F2 tambah F4 tambah F3 itu adalah F akar 2, ini dari sini, tambah dengan F3 besarnya F. Kita keluarkan F-nya. Jadi nanti akar 2 tambah 1 ya. Jawabannya yang C. Oke, demikian pembahasan 5 soal kuat medan listrik. Mudah-mudahan bisa membantu ya, dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena masih banyak soal-soal lainnya yang akan dibahas di channel ini. Oke, semoga bermanfaat.